Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswa semua? Pada hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah politik lokal dan ekonomi daerah, khususnya pada pertemuan 4 tentang sejarah dan perkembangan politik desentralisasi di Indonesia. Pada mata kuliah ini, capaian atau yang target dari pertemuan 4 ini yakni mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan politik desentralisasi dan implikasi penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia. Subjek DMK yang kemudian akan target dari mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan sejarah perkembangan politik desentralisasi di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tahap pembelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa untuk kemarin pelajaran masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, mahasiswa-mahasiswa sekalian, terkait dengan desentralisasi, terkait dengan otonomi daerah, mungkin beberapa pekan yang lalu kita sudah melihat, sudah membahas dan sudah juga mempelajari tentang apa konsep dari politik lokal dan otonomi daerah. Kaitannya dengan pertemuan 4 pada minggu ini adalah kita akan melihat bagaimana kemudian sejarah-sejarah dari perkembangan desentralisasi yang terjadi di Indonesia berdasarkan dari urut-urutannya semenjak negara Republik Indonesia merdeka. Nah, kalau kita mau cerita sedikit di luar dari masa kemerdekaan atau prakemerdekaan, di situ ada konteks desentralisasi yang terjadi di Indonesia, di mana kemudian praktek desentralisasi pada saat itu menjelaskan bagaimana kemudian negara yang masih menjadi bagian dari Hindia Belanda itu bergabung dan menjadi satu. Baik, urutan yang pertama yakni tentang prakemerdekaan. Jadi desentralisasi pada masa prakemerdekaan itu dimulai dari bergabungnya waktu itu wilayah Nusantara dalam bagian dari negara Hindia Belanda. Itu menjadi awal dari era-era kolonialisme yang ada di Indonesia, yang kemudian menjelaskan bagaimana kemudian desentralisasi para pengurus-pengurus lokal atau para negara perwakilan negara dari Hindia Belanda itu akan menjalankan pemerintahan di Indonesia. Setelah itu kemudian pada masa kemerdekaan masuklah kemudian negara kita dalam sistem desentralisasi yang baru di bawah otonomi Inggris, di mana waktu itu negara kita berkaitan dengan Republik Indonesia Serikat dan merupakan pada era Orde Baru di era 1966 sampai 1998, pemerintah kita yang awalnya bentuknya sudah ada kecenderungan untuk desentralisasi kemudian diperkuat dengan sistem militerisasi. Pada waktu itu, pada era baru, kemudian pemimpin negara kita yakni Bapak H.M. Soeharto almarhum, beliau yang kemudian juga berlatar belakang militer, membawa Indonesia menjadi negara yang sentralistik, di mana semua kebijakan-kebijakan negara itu hanya dilaksanakan atau ditentukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah pusatlah yang bertanggung jawab atas semua urusan-urusan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pasca Orde Baru, kemudian lahirnya Orde Reformasi, di mana banyak tuntutan dari masyarakat, banyak tanggapan dari masyarakat, banyak keluhan dari masyarakat, yang kemudian melahirkan yang namanya krisis politik dan ekonomi pada tahun 1998. Ada banyak kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah, baik di pusat maupun di daerah, yang kemudian mendorong desakan kepada pemerintah untuk membentuk daerah otonomi atau membentuk sistem otonomi daerah yang akan dijalankan di kemudian hari. Tuntutan ini alhamdulillah pada saat Orde Baru bisa terlaksana, dan itulah menjadi awal dari berpindahnya era Orde Baru ke era Reformasi. Pasca Orde Baru, kemudian lahirnya Orde Reformasi, di mana banyak tuntutan dari masyarakat, banyak tanggapan dari masyarakat, banyak keluhan dari masyarakat, yang kemudian melahirkan yang namanya krisis politik dan ekonomi pada tahun 1998. Ada banyak kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah, baik di pusat maupun di daerah,
yang kemudian mendorong desakan kepada pemerintah untuk membentuk daerah otonomi atau membentuk sistem otonomi daerah yang akan dijalankan di kemudian hari. Tuntutan ini alhamdulillah pada saat Orde Baru bisa terlaksana dan juga menjadi awal dari berpindahnya era Orde Baru ke era reformasi. Di era reformasi kemudian terbentuklah daerah-daerah otonomi baru yang disepakati oleh pemerintah dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang baru juga terkait dengan desentralisasi, di mana seperti pemilihan, seperti politik keanggaran dan seterusnya, itu menjadi bagian dari proses-proses desentralisasi yang terjadi di era pasca terjadinya reformasi di Indonesia. Ada beberapa undang-undang otonomi daerah yang kemudian menjadi penting untuk kita pelajari, di mana undang-undang ini berkaitan dengan bagaimana kemudian konteks otonomi daerah itu hadir di Indonesia pada era reformasi. Awal reformasi ditandai dengan tahun 1998 dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, di mana kedua undang-undang tersebut membahas tentang desentralisasi dan kewenangan kabupaten kota dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian juga membahas tentang bagaimana penganggaran seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus kemudian bisa dikelola atau dikembangkan oleh pemerintah daerah. Meskipun pada tahun 1999 sudah dibentuk undang-undang tentang otonomi daerah, namun tidak membuat undang-undang ini terhenti prosesnya dalam bagaimana pengembangannya ke depan. Pada tahun 2004 kemudian setelah tahun 1999 atau setelah pemilu kedua dijalankannya sistem reformasi dan sistem otonomi daerah, kemudian dibentuklah atau dilakukanlah perubahan terhadap undang-undang yang sebelumnya sudah ada di tahun 1999. Ada dua undang-undang yang hadir pada waktu itu membahas tentang otonomi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 22. Kemudian juga setelah terbentuknya Undang-Undang 32 tahun 2022 tahun 2004, kemudian ada lagi revisi pada tahun 2014 atau 10 tahun setelah revisi kedua, di mana undang-undang yang lahir itu bernama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang membahas tentang penataan ulang kewenangan provinsi dan kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Ada tantangan-tantangan yang kemudian juga dijelaskan dalam undang-undang tersebut terkait dengan masalah koordinasi, bagaimana koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bagaimana koordinasi antar wali kota, bupati dengan gubernur, serta masalah korupsi, dan terakhir tentang membahas ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Meskipun sudah terbentuk banyak aturan regulasi yang membahas tentang desentralisasi mulai dari tahun 1999, 2004 hingga 2014, bahkan sampai saat ini 2024, tapi dinamika dalam proses desentralisasi daerah tidak pernah berhenti. Beberapa dinamika yang mengemuka dan paling utama sering muncul yakni pemekaran daerah, otonomi khusus, dan kapasitas daerah, di mana pemekaran daerah membahas tentang daerah-daerah yang kemudian dianggap layak untuk bertumbuh dengan sendirinya. Contoh, misalnya kita mengambil di wilayah Sulawesi Selatan, bagaimana kemudian pemekaran di 2004 Sulawesi Barat itu karena faktor adanya dukungan ekonomi dari wilayah setempat sehingga dilakukan pemekaran terhadap Provinsi Sulawesi Barat. Atau mungkin kita mengambil contoh otonomi khusus seperti di daerah istimewa Yogyakarta, di mana di Yogyakarta pemilihan kepala daerah itu menjadi suatu konteks dan formalitas karena dalam Undang-Undang Otonomi Daerah khusus di daerah ibu kota Yogyakarta, daerah Yogyakarta, diatur bahwa raja merupakan gubernur tetap di daerah tersebut. Serta yang ketiga adalah kapasitas daerah. Banyak daerah-daerah kemudian yang merasa dirinya memiliki kapasitas seperti misalnya Papua, Maluku yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan melimpah, itu kemudian menuntut adanya proses desentralisasi yang lebih jauh dalam sistem pemerintahannya. Dari semua problematika tentang desentralisasi yang tadi sudah dijelaskan, kita berujung kepada sebuah kritikan besar. Ternyata dengan proses desentralisasi sendiri
juga melahirkan beberapa fenomena-fenomena politik yang lain, seperti dinasti politik, ketergantungan fiskal, dan layanan publik yang timpang. Dinasti politik di mana banyak kepala daerah yang kemudian memaksakan keluarganya untuk menjadi kepala daerah, sedangkan ketergantungan fiskal seperti contohnya banyak daerah yang kemudian menggantungkan sumber pendapatannya atau APBD-nya atau anggaran operasional daerahnya berdasarkan dari dana silpa yang diturunkan oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir adalah ada ketimpangan daerah perkotaan dan daerah pedesaan dalam hal pelayanan publik. Nah, hal ini yang kemudian harus mendorong bagaimana proses-proses desentralisasi bisa dijalankan dengan baik dengan menghadirkan reformasi birokrasi dan transparansi serta penguatan dari kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi. Baik, berdasarkan semua bahasan yang sudah kita sampaikan, kita berujung kepada suatu kesimpulan bahwa sistem desentralisasi di Indonesia masih akan berjalan dengan baik. Meskipun terdapat banyak perubahan-perubahan dan penyesuaian di dalam proses pelaksanaan desentralisasi yang ada. Nah, ada beberapa poin yang kemudian penting untuk mahasiswa dan mahasiswi ketahui tentang bagaimana sistem desentralisasi ini berkembang adalah bagaimana tujuan dari desentralisasi yang awalnya sebagai bentuk bagaimana pelayanan publik bisa sampai ke masyarakat, baik tingkat bawah, itu menjadi penting dalam sebuah